Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bertatap muka di salah satu masjid di antara masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita terhadap kitab Aqidah At-Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan pada pasal yang kedua, yaitu terkait dengan kesyirikan ya. Baik itu tentang definisinya, ta'rifnya, ataupun macam-macamnya. Dan kemarin kita sudah membaca penjelasan penulis tentang ta'rifu asyirki, definisi dari kesyirikan, bahwasanya kesyirikan itu adalah membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam rububiyahnya ataupun di dalam uluhiyahnya, atau bahkan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, yang mana kesyirikan ini merupakan dosa yang sangat besar, bahkan dikatakan sebagai a'zamudz dzunub, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada. Ya, kemarin kita sampai pada pembelajaran ini ya, pada pembahasan ini, yaitu perkataan penulis wasyirku a'zamudz dzunub, ya, bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Kemudian kita juga sudah membaca salah satu hal, satu perkara di antara hal yang menjelaskan kepada kita bahwasanya syirik merupakan dosa yang paling besar, yaitu karena dia adalah kezaliman yang terbesar. Dia adalah kezaliman yang terbesar, yaitu pelanggaran terhadap hak yang terbesar, yaitu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena syirik merupakan pelanggaran terhadap hak yang paling besar, yaitu haknya Allah ta'ala, tentunya dia adalah dosa yang paling besar ya. Dan pengetahuan kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang bahaya-bahayanya syirik ini merupakan pengetahuan yang penting untuk kita miliki. Karena dengan kita mengetahui bahaya-bahayanya syirik, tentunya kita akan berusaha untuk menjauhinya. Dan sebelum itu adalah kita akan merasa takut terlebih dahulu terhadap kesyirikan. Dan ini memang harus diwujudkan dalam hati-hati kita ya, bahwasanya kita harus memiliki rasa takut terhadap kesyirikan, khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan, yang mana hal ini pun ya telah dicontohkan oleh para nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan yang paling jelas adalah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana kita kenal beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi yang menjadi contoh dalam hal masalah tauhid. Dalam beberapa ayat Allah Ta'ala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim bahwasanya beliau adalah hanifan walam yakum minal musyrikin. Beliau adalah seorang yang hanif, yang lurus, menjauhi kesyirikan, dan beliau juga tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Maka beliau telah dijadikan suri toladan bagi kita semua, orang-orang yang ingin mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di antara apa yang
dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam terkait dengan masalah tauhid ini, bahwasanya beliau mengkhawatirkan dirinya dan juga anak keturunannya terjerumus ke dalam kesyirikan. Makanya disebutkan di antara salah satu doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam Al-Quran, Allah Ta'ala firmankan, yaitu dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35, Allah Ta'ala mengatakan, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, rabbi ij'al hadzal balada amina, ya Tuhanku, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah yang dimaksud, sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku beserta anak cucuku an na'budal asnam, dari menyembah berhala-berhala, yakni dari kesyirikan-kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam seorang yang sempurna tauhidnya, dan karena kesempurnaan tauhidnya ini beliau merasa takut terhadap kesyirikan, mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam kesyirikan. Demikian pula mengkhawatirkan anak keturunannya terjerumus dalam kesyirikan. Dan ini tentunya akan bisa dimiliki oleh seseorang, kekhawatiran ini, rasa takut ini terhadap kesyirikan, ya, ketika dia mengetahui tentang bahaya-bahayanya kesyirikan. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang sangat beliau khawatirkan adalah kesyirikan. Bahkan beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, bahwasanya salah satu di antara perkara yang aku khawatirkan atas kalian adalah kesyirikan yang kecil. Ini beliau mengkhawatirkan kesyirikan kecil itu menimpa para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan tentunya juga umat ini. Ya, hal itu karena memang kesyirikan adalah perkara yang sangat-sangat berbahaya, ya kan? Harus kita tanamkan dalam hati kita, tidak ada bahaya yang melebihi bahayanya kesyirikan ini. Maka di sini kita sedang mempelajari apa saja bahaya-bahaya kesyirikan tersebut. Dan kemarin kita sudah membaca satu di antaranya, bahwasanya kesyirikan adalah apa? Pelanggaran terhadap hak yang terbesar, yaitu haknya Allah Ta'ala, sehingga dia dikatakan sebagai a'zamul zulmi. Dia sebagai apa? Kezaliman yang paling besar. Kemudian selanjutnya, di antara bahayanya kesyirikan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di sini, beliau mengatakan, "Annallaha akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu." Bahwasanya Allah Taala mengabarkan bahwasanya dia, ya Allah Taala, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, liman lam yatub minhu, bagi orang yang tidak bertaubat dari kesyirikan. Maknanya apa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Dosa syirik, apabila pelakunya itu membawanya sampai mati, sampai kepada akhirat, maka dosa syirik ini tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun apabila seseorang itu berbuat syirik kemudian bertaubat, maka kita ketahui bahwasanya innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Taala itu mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Apabila seorang itu bertaubat dari dosa-dosa apapun, sampai pun dosa syirik. Ya. Kalau misalkan dengan taubat dosa tidak diampuni, walaupun sampai kesyirikan, maka tidak akan ada orang yang bisa masuk Islam, ya enggak? Ya, dahulu para sahabat itu sebagian dari mereka berbuat syirik ketika sebelum masuk Islam. Ada sebagian kecil sahabat yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali juga ada. Tapi banyak dari mereka yang berbuat kesyirikan-kesyirikan, menyembah berhala-berhala. Yang kalau misalkan dengan taubat tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dengan taubat tidak diampuni dosa-dosanya, maka bagaimana? Bahaya sekali. Ya. Tapi ini Allah Ta'ala masih menerima taubat orang-orang yang melakukan kesyirikan dan mengampuninya apabila dia benar-benar bertaubat. Akan tetapi pembahasan kita di sini adalah dosa yang dibawa mati oleh seorang pelakunya. Maka apabila dosanya adalah dosa kesyirikan, maka dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Ini harus kita terangkan ya, perbandingan antara dosa syirik dengan yang lain. Apabila dosa syirik ini adalah apa? Jika dibawa mati maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa besar selain syirik yang derajatnya itu di bawah kesyirikan, lebih ringan dari kesyirikan, tetapi dia termasuk dosa besar, maka dampaknya di akhirat dia ada dua kemungkinan. Ya, selama orang ini masih memiliki keislaman, maka pelaku dosa besar itu di akhirat ada dua kemungkinan. Apabila Allah berkehendak untuk mengampuninya dengan sebab-sebab yang ada, yang lain gitu ya, maka Allah bisa mengampuninya, dosa tersebut bisa diampuni. Tetapi apabila Allah menghendaki untuk menyiksa hamba tersebut disebabkan oleh dosa besar tadi, maka Allah akan mengazabnya, akan menyiksanya. Sehingga dosa-dosa besar itu masih ada kemungkinan apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun pelakunya belum bertaubat. Tetapi ini jangan dijadikan sebagai hal yang menjadikan kita itu meremehkan dosa-dosa besar, ya. Karena penyebab diampuninya dosa-dosa besar itu tentunya harus apa? Harus wujud, harus ada, agar kita mendapatkan ampunan-ampunan tersebut. Dan ini tidak mudah juga, tidak mudah juga, ya kan? Taib. Sehingga dari sini nampak bahwasanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbedaan yang jelas antara dosa syirik dengan dosa-dosa besar yang lain. Dosa-dosa besar yang lain maka tidak dosa-dosa besar yang lain maka masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah taala. Ya kan? Walaupun juga ada kemungkinan apa? Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dosa syirik sama sekali tidak akan diampuni oleh Allah taala apabila pelakunya itu tidak bertaubat ketika masih hidup. Nah, maka disebutkan dalilnya di sini oleh Syekh, qala ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ini sekaligus sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya dosa syirik tidak diampuni oleh Allah taala, dan juga menunjukkan bahwasanya dosa di bawah kesyirikan meskipun dia termasuk dosa besar, dia memungkinkan apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini Allah taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni ay yushraka bihi, dirinya disekutukan. Tidak mengampuni dosa syirik, ya kan? Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang meninggal dunia belum bertaubat dari kesyirikan, maka tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan, ya, yang di bawah itu liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi tidak mutlak semua pelaku dosa besar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang Allah kehendaki saja. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dosa besar itu ada kemungkinan diampuni dan ada kemungkinan tidak diampuni seandainya pelakunya itu belum bertaubat dari dosa besar tersebut. Bisa difahami ya ini ya. Nah, maka jelas ya, ini sangat jelas sekali bahwasanya dosa syirik la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah taala mengatakan apa? Tidak akan diampuni dosa syirik. Nah, para ulama rahimahumullah taala ketika menjelaskan ayat ini, sebagian mereka menggeneralisir, menjadikannya umum, mencakup dosa syirik yang besar ataupun dosa syirik yang kecil. Ya, mencakup dosa syirik yang besar ataupun dosa syirik yang besar ataupun dosa syirik yang kecil, semuanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya perbedaannya ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an, kalau dosa syirik tidak diampuni dan pelakunya akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Adapun dosa syirik kecil, tadi dosa syirik besar ya. Dosa syirik besar maka pelakunya itu akan apa? Dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, tidak akan mungkin keluar dari neraka ya. Adapun dosa syirik yang kecil, maka kata para ulama ketika dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan istilahnya akan tetap ada di timbangan keburukan, sehingga dia nanti mengurangi, tetap ditimbang antara keburukan dengan kebaikan.
Ya, ini maknanya ketika dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik kecil yang tidak diampuni oleh Allah taala, maknanya apa? Akan ditetapkan di dalam timbangan keburukan. Ya. Sehingga dia akan mengurangi kebaikan-kebaikan manusia. Ya, seperti itu. Kalau misalkan seseorang melakukan dosa syirik kecil tapi ternyata yang ikhlasnya itu lebih banyak lagi gitu ya, maka mudah-mudahan orang tersebut apa, dengan adanya mizan, adanya timbangan, ya, masih lebih berat kebaikannya. Mudah-mudahan demikian. Tetapi kalau misalkan amalannya itu banyak yang syirik kecilnya, ya kan, maka tentunya akan membahayakan timbangan dia nanti di akhirat. Jadi karena adanya siksa dan tidaknya itu nanti di akhirat adalah dengan setelah adanya timbangan, adanya mizan. Barang siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih berat, ya, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Ya. Barang siapa yang timbangan kebaikannya itu adalah berat, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang menyenangkan di akhirat nanti. Sebaliknya, barang siapa yang timbangan kebaikannya itu ringan, kalah dengan keburukannya, maka dia akan fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah? Tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Nah, baik. Dan apabila seseorang itu disiksa karena syirik kecil, maka dia tidak sampai mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Itu perbedaan antara syirik yang besar dan syirik yang kecil. Tetapi seluruhnya, yaitu baik itu besar ataupun kecil, sama-sama disebutkan di sini dengan la yaghfiru. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ini menurut pendapat yang insyaallah lebih kuat, ya, bahwasanya syirik kecil itu tidak diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam masalah syirik kecil ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah taala. Baik. Kemudian yang kedua, annallaha akhbara annahu harramal jannata 'alal musyriki. Bahwasanya Allah taala mengabarkan dia mengharamkan surga kepada orang yang musyrik. Ya. Wa annahu khalidun mukhalladun finnar. Wa annahu khalidun mukhalladun fi nari jahannam, dan bahwasanya dia itu akan kekal dan dikekalkan selama-lamanya di dalam neraka jahannam. Ini merupakan kerugian yang sangat nyata, ya, kerugian yang sangat besar, di mana seseorang masuk ke dalam neraka dan tidak keluar selama-lamanya. Dan penyebabnya adalah karena kesyirikan. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah taala, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah taala mengharamkan atasnya surga. Ya, jadi Allah taala mengharamkan surga atas orang yang berbuat syirik. Wa ma'wahu an-nar, kalau surga diharamkan maka tidak ada tempat kembali yang lain kecuali adalah neraka. Karena di akhirat nanti tempat kembalinya cuma dua saja. Kalau tidak ke surga maka ke neraka. Na'udzubillahi minan nar wa nas'alullaha minal jannah. Wa ma lil-zalimin min ansar, dan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat zalim, sama sekali tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Sama sekali tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Dan yang dimaksud dengan kezaliman di sini tentunya adalah karena ini berbicara tentang masalah kesyirikan, maka kezaliman yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berbuat syirik. Nah, ya, jadi ini bahaya yang berikutnya, ya. Jadi sudah kita dapatkan berapa? 3, ya. Yang pertama, syirik adalah kezaliman terbesar karena dia merupakan pelanggaran terhadap hak Allah taala yang paling besar, ya, hak yang terbesar, yaitu hak Allah taala. Kemudian yang kedua, syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, pelaku syirik akan diharamkan dari surga. Kemudian yang keempat, berarti, ya, yang keempat di antara bahayanya kesyirikan, anna syirka yuhbitu jami'al a'mal, bahwasanya kesyirikan itu akan menggugurkan seluruh amalan-amalan. Ya. Tentunya ini adalah apabila syiriknya adalah syirik besar. Jadi nanti kita akan
pelajari juga ya bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua. Itu nanti ya akan ada pembahasan tersendiri, yaitu pada halaman 82 ya, halaman 80 di kitab ini akan ada penjelasan anwa'us syirki, asyirku nau'an. Syirik itu ada dua macam, yaitu syirik besar dan syirik kecil ya. Adapun yang disebutkan dalam ayat-ayat yang tadi disebutkan di dalam bahaya-bahaya kesyirikan ini, tentunya yang paling pokok adalah syirik besar. Yang masuk di dalam pembahasan kita ini adalah syirik yang besar. Sehingga penulis di sini mengatakan anna syirka yuhbitu jami'al a'mal. Kesyirikan itu menggugurkan seluruh amalan. Ya. Kesyirikan itu menggugurkan seluruh amalan. Artinya seandainya ada seseorang yang amalannya luar biasa bagus, sholatnya khusyuk banget gitu ya, sedekahnya tidak tanggung-tanggung ya, dia menyedekahkan banyak hartanya ya. Kemudian apalagi dia bolak-balik pergi ke tanah suci, ke Mekah untuk umrah ataupun haji, tapi sayang sekali orang itu melakukan kesyirikan yang besar yang dia sengaja melakukannya. Dia sudah tahu ini adalah kesyirikan ya kan, tapi dia tetap melakukannya. Maka orang tersebut bisa gugur amalan-amalan seluruhnya ya. Dia bisa gugur amalan-amalan seluruhnya, karena sifat kesyirikan ini ya, sifat kesyirikan yang besar ini bertentangan dengan dengan hakikat keimanan, dengan pondasi keimanan, pondasi keislaman. Dia bertentangan dengannya. Sehingga ketika pondasi keislaman, pondasi keimanan itu sudah ditentang oleh kesyirikan, sudah tersingkirkan oleh kesyirikan, otomatis amalan-amalan yang terbangun di atasnya tidak teranggap ya. Jadi Islam itu ikhwan, Islam dan iman itu kan punya pondasi, punya landasan. Itu yang disebut dengan aslul iman ya, punya pondasi aslul iman ya. Kalau itu hilang, aslul imannya hilang, maka bagian-bagian keimanan yang terbangun di atasnya tidak akan bermanfaat ya, tidak akan bermanfaat. Karena sama saja gambarannya sebagaimana orang yang membangun rumah tanpa pondasi ya, membangun rumah tanpa pondasi, membangun sebuah bangunan yang tinggi menjulang tapi tanpa pondasi, maka akan runtuh dia bangunan itu. Demikian pula dalam masalah iman dan amal soleh ya kan. Ketika kita membangun amal soleh, maka harus kita bangun terlebih dahulu pondasinya. Kita harus memiliki aslul iman yang tidak terbatalkan, aslul iman yang tidak tersingkirkan oleh kesyirikan-kesyirikan yang besar. Nah, sifat kesyirikan yang besar ini bisa menyingkirkan pondasi tadi, aslul iman tadi, sehingga otomatis amalan-amalan yang terbangun di atasnya pasti akan gugur ya. Makanya seandainya, ini namanya seandainya ya, seandainya itu terjadi atau tidak terjadi. Seandainya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam berbuat syirik, padahal kita tahu bangunan amalan-amalan para nabi dan rasul itu luar biasa bagus ya kan, sholatnya khusyuk ya kan, sedekahnya, apalagi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika ada orang minta itu tidak akan menolak, tidak akan istilahnya tidak akan menghalangi pemberian. Artinya siapa saja yang meminta selama Nabi Muhammad SAW masih punya, dikasih ya kan? Itu Nabi Muhammad SAW ya. Seandainya saja para Nabi dan Rasul SAW mereka berbuat syirik yang besar, dan ini mustahil ya, makanya dikatakan dengan seandainya saja mereka berbuat syirik yang besar, niscaya akan gugur dari mereka amalan-amalan yang telah mereka perbuat. Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka ini yang dimaksud adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam surat Al-An'am ayat 88, bisa dibuka sendiri nanti ya di rumah mushafnya, kita lihat ayat-ayat sebelumnya tentang siapa. Seandainya mereka berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, niscaya akan gugur dari mereka apa saja yang telah mereka perbuat, yang mereka amalkan. Ya, Masya Allah.
Ini berbicara tentang para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Apalagi dengan kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang tidak punya amalan-amalan yang kita andalkan. Kok kemudian tambah berbuat syirik, naudzubillah min dzalik, maka akan sangat merugi. Wong para nabi dan rasul saja amalannya sudah luar biasa besar, seandainya berbuat syirik besar akan hilang amalan-amalan tersebut. Maka kita ini sesungguhnya kalau mau dibandingkan dengan para nabi dan rasul alaihi salatu wasallam itu enggak akan pantas, ya kan? Amalan kita itu loh. Kita masih sangat sedikit sekali. Kalaupun kita beramal pun kualitasnya sangat jauh banget dengan amalannya nabi dan rasul alaihi salatu wasallam. Maka kita hendaknya lebih lebih eman-eman, lebih sayang terhadap amalan kita. Jangan sampai amalan kita itu sia-sia. Maka diantaranya adalah kita menjaga diri kita dari kesyirikan-kesyirikan. Jangan sampai kita berbuat syirik. Ya. Jangan sampai kita berbuat syirik. Dan syirik itu macamnya banyak sekali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala telah membuat sebuah kitab namanya Kitabut Tauhid, yang ini pantas sekali untuk dipelajari, ya, di mana beliau menjelaskan tentang tauhid dan lawannya yaitu syirik, ya, menjelaskan tentang macam-macam kesyirikan apa saja, baik itu yang berupa lisan, berupa perbuatan anggota badan, berupa hati juga ada, ya kan, yang besar ataupun yang kecil beliau jelaskan. Makanya bagus banget kalau misalkan ada pengajian tentang masalah kitab tauhid ini, ya. Ya mudah-mudahan kalau misalkan kita selesai dari ini bisa kita lanjutkan ke situ juga bisa insyaallah nanti. Kalau ada umur yang diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala. Taib. Jadi ini Allah taala mengatakan tentang para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan gugur dari mereka apa yang mereka perbuat, amalan-amalan mereka. Dan Allah taala berfirman, wa qala ta'ala, ini lebih dahsyat lagi, yaitu terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul anbiya'i wal mursalin, sebagai seorang yang paling utama dari para nabi dan rasul. Ya. Allah mengatakan, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Rasul, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada rasul-rasul sebelummu. Apa wahyunya? Apa isi dari wahyu yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sebelumnya? Yaitu la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Apabila kamu berbuat syirik, niscaya akan gugur amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu akan menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Para nabi dan rasul, dan juga siapa ini tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hendaknya kita berhati-hati dari kesyirikan ini, ya, jangan sampai kita melakukan kesyirikan-kesyirikan, baik yang besar ataupun yang kecil. Kalau yang besar ini dikatakan tadi yuhbitu jami'al a'mal, ya. Kesyirikan yang besar bisa membatalkan, bisa menghapuskan, bisa menggugurkan seluruh amalan. Walaupun syiriknya cuma satu, tapi itu syirik besar, seluruh amalan bisa gugur. Seluruh amalan bisa gugur. Karena tadi saya sudah sampaikan, syirik besar ini bertentangan dengan aslul iman, bertentangan dengan pondasi keimanan, sehingga bangunan yang terbangun di atasnya pasti akan hancur. Coba misalkan ada bangunan sudah berdiri, ya, kemudian dihancurkan pondasinya, gimana coba? Atasnya hancur nggak? Runtuh nggak? Runtuh itu kan. Dihancurkan pondasinya gitu loh. Bukan atasnya dihancurkan, tapi pondasinya langsung dihancurkan, runtuh, kan gitu. Taib. Kalau syirik besar maka menghapuskan atau menggugurkan seluruh amalan. Bagaimana dengan syirik kecil? Syirik kecil juga menghapuskan dan menggugurkan amalan, tetapi tidak menyeluruh sebagaimana syirik besar. Karena ada perbedaan nantinya, ya. Dia menghapuskan dan menggugurkan amalan, tetapi khusus amalan yang terjangkit syirik kecil ini. Jadi meskipun dia disebut kecil tetap berbahaya juga.
tetap apa? Berbahaya juga. Ya, ada orang misalkan dia bersedekah, ya kan? Seharusnya sedekah itu kan ikhlas. Kok dia melakukan sedekah dengan riya, dan riya termasuk salah satu syirik kecil. Maka sedekah yang dia keluarkan ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gugur sedekahnya, tidak berpahala. Bahkan orang itu berdosa. Tidak berpahala, malah berdosa. Karena apa? Dosa riyanya tadi. Amalannya tidak diterima oleh Allah, tidak membuahkan pahala, orangnya itu malah berdosa karena melakukan syirik kecil. Ya, malah merugikan dalam amalannya ini. Tetapi hal itu tidak mempengaruhi amalan-amalan yang lain yang apa? Yang dilakukan secara ikhlas selama dia tidak melakukan syirik yang besar. Jadi ini perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar menggugurkan seluruh amalan, adapun syirik kecil menggugurkan amalan yang terjangkit syirik kecil padanya. Jelas ya? Nah. Kemudian yang berikutnya, di antara bahaya kesyirikan, annal musyrika halalud dami wal mal. Tapi ini kita bahas yang ini harus hati-hati. Bahwasanya orang yang berbuat syirik, orang yang musyrik, dan tentunya ini adalah sebutan untuk orang yang apa? Berbuat syirik besar tentunya ya. Bukan orang yang berbuat syirik kecil. Halalud dam wal mal. Dia halal darah dan hartanya. Makanya saya katakan ini adalah syirik besar. Karena kalau syirik kecil tidak halal darah dan hartanya. Ingat ya. Oh, itu orang riya. Misalkan gitu ya. Dia riya. Berbuat syirik. Katanya kalau berbuat syirik halal darah dan hartanya. Ayo kita ambil hartanya. Gak boleh seperti itu ya. Kenapa syirik? Syirik kecil. Yang syirik besar pun ya, terkait dengan halalnya darah dan harta, ini kita harus berhati-hati. Jangan serampangan. Ya kan? Jangan serampangan. Melihat ada orang yang musyrik kemudian mentang-mentang sudah belajar orang yang berbuat syirik itu, orang yang berbuat syirik besar itu apa? Halal darah dan hartanya, kemudian hartanya diambil. Enggak boleh. Enggak boleh seperti itu. Ya. Baik. Annal musyrika halalud dam wal mal. Tentunya adalah apa? Ketika ingin menerapkan yakni pengambilan darah dan harta dari orang yang musyrik, tentunya dengan cara yang tidak menimbulkan apa? Kekacauan. Dan tentunya hal itu bisa dilakukan hanya oleh apa? Penguasa. Ya. Masalah halal darah dan harta ini ranahnya penguasa, bukan ranahnya masing-masing kita. Ya, ini harus kita perhatikan. Memang benar secara syar'i, secara syariat, orang yang berbuat syirik besar halal darah dan harta. Tetapi ini bukan dalam penerapannya ya, bukan ranah masing-masing individu kaum muslimin. Tetapi apa? Ranahnya penguasa. Kenapa demikian? Karena kalau diberikan kepada setiap individu kaum muslimin, bukan kemaslahatan yang terjadi, tetapi kemadharatan dan kekacauan. Jelas ya? Ini penting. Makanya ada sekelompok orang yang menganggap kelompok lain itu keluar dari Islam, kemudian menganggap hartanya halal, kemudian ketika bermuamalah dengannya wis ngawur-ngawur saja gitu ya, sembarangan. Dia kan bukan kelompok kita, dia kan orang yang kafir gitu kan. Sehingga apa? Bolehlah kita ngemplang dia. Enggak boleh seperti itu, tetapan. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Ini terkait dengan ketika penguasa menghendaki menerapkan hukum ini, dan itu memang seharusnya demikian, maka yang melakukan adalah penguasa. Misalnya ada seseorang yang muslim, kemudian dia murtad dengan sebab berbuat syirik besar, ya, maka yang berhak untuk menghukum dia, ya, adalah penguasa. Yang berhak untuk menghukum dia adalah apa? Penguasa, bukan sembarangan kaum muslimin. Baik, adapun dalilnya, maka Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Dalam surat At-Taubah. Ini juga harus hati-hati dalam membaca ayat ini ya. Jangan sembarangan kita terus baca ayat ini terus langsung kita terapkan. Wah, bahaya sekali. Ya, makanya
harus belajar beneran ya dalam agama ini. Karena apa ya? Al-Quran itu ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an, betul dia adalah petunjuk. Betul dia adalah apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu ada yang bagi orang-orang itu, bagi banyak orang itu apa? Samar maknanya, tidak jelas maknanya, yang dia harus merujuk kepada para ulama untuk memahaminya. Sehingga jangan sembarangan kita itu apa? Mengambil ayat kemudian kita baca, kita fahami dengan akal kita sendiri, bahaya. Seperti misalnya ini, coba lihat. Faqtulul musyrikina. Apa artinya? Maka bunuhlah orang-orang musyrik. Haitsu wajadtumuhum. Apa artinya? Dimanapun kalian berada, dimanapun ya kalian mendapati mereka, dimanapun kalian mendapati mereka orang-orang musyrik, bunuh mereka. Bahaya kan? Kalau kalian atau kalau kita semua memahaminya secara serampangan, itu akan berbahaya sekali. Ya kan? Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum, dan tangkaplah mereka, wahsuruhum, dan kepunglah mereka, waq'udu lahum kulla marsad, dan intailah mereka, dimata-matai. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita langsung ngambil ayat ini, ketemu ayat ini, ini lagi semangat-semangatnya beragama, terus akhirnya apa? Di mana-mana langsung waduh, bahaya ini. Maka terjadinya semacam tindak terorisme yang mengatasnamakan Islam itu bermula dari seperti ini, kawan. Bermula dari apa? Memahami ayat-ayat tidak dengan petunjuk dari para ulama, tidak dengan apa? Tidak dengan bimbingan dari para ulama, terutama ulama-ulama yang mereka mendasarkan pemahamannya pada generasi pertama, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, ini penting. Kita memahami agama ini untuk apa? Merujuk kepada atau meminta bimbingan kepada para ulama-ulama yang memang mereka jalannya itu berusaha untuk mengikuti generasi terdahulu, generasi salaf, as-sahabah, tabi'un, tabi'ut tabi'in. Ya. Zaman dahulu sudah ada orang-orang yang semacam ini, mudah mengkafirkan kaum muslimin, kemudian mudah menumpahkan darah kaum muslimin. Di zaman Ali bin Abi Thalib sudah muncul, namanya apa? Khawarij, ya kan? Kemudian siapa ini? Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengusulkan kepada Ali bin Abi Thalib agar Ali bin Abi Thalib mengirim atau mengutus Abdullah bin Abbas untuk berdebat kepada orang Khawarij. Maka diizinkan. Maka berangkatlah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mendebat orang-orang Khawarij. Karena orang-orang Khawarij ini permasalahannya adalah di dalam pemikiran. Ya kan? Dan kalau permasalahan dalam pemikiran itu sebenarnya lebih berbahaya, ya, lebih berbahaya. Maka diantara apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mendebat orang-orang Khawarij, beliau mengatakan bahwasanya saya ini, Abdullah bin Abbas, ya kan, datang dari para sahabat, datang dari orang-orang yang bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW, dan saya membawa pemahaman mereka. Sedangkan kalian, orang-orang Khawarij ini, ya kan, yang memiliki pemahaman mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah menumpahkan darahnya kaum muslimin dengan alasan ini tadi, ya kan? Mana di antara para sahabat yang ada di tengah-tengah kalian? Jadi dijadikan oleh siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagai hujah untuk menyalahkan pemikiran orang Khawarij, bahwasanya mereka tidak ada sahabat satupun. Pemahaman mereka tidak ada yang mendukung dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka demikian kita yang hidup zaman sekarang ini juga pun harusnya demikian. Ketika kita memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami agama Islam, ya, kita semestinya bagaimana merujuk kepada bagaimana para sahabat dahulu memahami agama Islam. Dan inilah yang akan menjadikan kita selamat dari kesesatan insyaallah ta'ala. Ya, menjadikan kita selamat dari kesesatan, yaitu dengan apa? Merujuk pemahaman agama kita kepada pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka ayat ini hak, ayat ini benar. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Ya, benar. Tetapi dalam penerapannya, ya, tidak boleh sembarangan kaum muslimin melaksanakannya. Tetapi apa? Ini hanya dilakukan oleh penguasa kaum muslimin, ya.
penguasa kaum muslimin agar tidak terjadi kekacauan-kekacauan. Nah, kita tambah sedikit ini sebagai dalil pelengkap dari pembahasan masalah ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku diperintah, tentunya yang memerintah adalah Allah Ta'ala, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yaqulu la ilaha illallah, agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi diperintahkan untuk memerangi manusia yang belum bertauhid untuk bertauhid. Fa idza qaluha, apabila mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, tentunya bukan hanya sekedar ucapan saja, karena kalau sekedar ucapan saja sama dengan orang munafik, tetapi mengucapkannya dan juga betul-betul mengimani dalam hati. Ya, apabila mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menjadi orang yang muslim, asamu minni dima'ahum, maka mereka telah memelihara ataupun menjaga dariku darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak kalimat syahadat tersebut. Ya, artinya ketika seseorang itu sudah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, maka telah haram darah dan hartanya. Ya, telah haram darah dan hartanya, kecuali bihaqqiha, kecuali dengan haknya syahadat. Artinya ketika seseorang itu melakukan suatu pelanggaran yang bertentangan dengan konsekuensi dari kalimat syahadat, yang pelanggaran tersebut menyebabkan orang itu bisa diambil sebagian hartanya atau diambil darahnya, maka itu bisa dilakukan seperti itu ketika memang ada haknya. Seperti misalnya apa? Misalnya apa? Orang yang membunuh orang lain tanpa hak, ya. Orang muslim yang membunuh orang lain tanpa hak, maka orang yang membunuh ini apa? Bisa diambil darahnya. Maksudnya apa? Dibunuh kembali sebagai bentuk qisas. Dan ini pun yang melakukan siapa? Bukan sembarangan orang, tetapi apa? Penguasa kaum muslimin. Nah, taib. Ini diantara beberapa hal yang kita pelajari pada malam hari ini terkait dengan bahaya-bahaya kesyirikan, dan masih ada satu poin lagi yang ada di dalam pembahasan ini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang mendatang. Untuk malam hari ini kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.